Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru peserta pretest PPG Guru SD tahap 2. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pedagogik kemampuan mendidik peserta didik. Nah, di sini ada 4 indikator soal yang perlu kita bahas untuk mendalami soal-soal yang akan mungkin keluar di pretest PPG-nya. Soal-soal yang kita bahas tentu kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 agar kita tetap berada di rel yang dibuatkan oleh Kemendikbud. Baik, langsung saja kita langsung bedah dulu kisi-kisi indikator soal yang pertama, yaitu indikator soal ke-16. Menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini nanti kita bagaimana sikap kita menanggapi sebuah dalam keadaan mendadak, darurat, kemudian bagaimana kita menanggapi saat peserta didik harus belajar dari rumahnya. Nanti kita akan belajar tentang hal itu. Baik, di sini di soal berikutnya, di sini ya soal di indikator 16 ini, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak pada penerapan kurikulum darurat COVID-19 adalah, nah, di sini kan ada perubahan mengenai penerapan kurikulum darurat pada COVID-19 atau COVID-19 ini. Bagaimanakah respon kita? Apakah diam-diam saja tidak mengajar ataukah bagaimana? Apakah yang A, bingung bagaimana harus bersikap? Tentu bingung bagaimana harus bersikap ini tentu ini tidak sesuai ya. Ataukah yang B, penuh harapan akan perubahan? Ini juga bukan sesuatu hal yang kita harus sikapi. Yang C, tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. Nah, apalagi seperti ini. Jika ada situasi darurat, maka kita harus mencari solusinya. Solusi bagaimana kita menghadapi pembelajaran. Ataukah yang B, pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. Nah, apalagi kita bersifat pesimis. Ini jangan sampai kita lakukan. Jangan sampai kita pesimis, bersikap pesimis itu tidak baik bagi kita, bagi peserta didik kita, dan bagi pendidikan kita. Ataukah yang E, berhati-hati memetakan dampak perubahan. Nah, inilah yang perlu kita sikapi. Bagaimana kita memetakan kurikulum darurat ini, kemudian adanya perubahan, kita petakan secara hati-hati agar nanti pencapaian pembelajaran, kemudian siswa-siswi kita juga paham dan aman dalam belajar, maka itu yang perlu kita lakukan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang E. Jika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak, mestinya berhati-hati memetakan dampak perubahan. Kita kira-kira kita petakan dampak-dampak dari perubahan yang sedang ada. Berikutnya di indikator soal 17, yaitu merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik. Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, bagaimana kita merancang berbagai usaha untuk menuntaskan? Nah, bagaimana kita akan menuntaskan pekerjaan kita dalam mendidik? Misalkan nanti kita mengajar tentang tugas-tugas yang akan, misalkan hari ini selesai tugas mengajar indikator yang pertama. Nah, besok kita lanjut dengan indikator kedua. Nah, itu perlu kita rancang pembelajaran tersebut ya. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Ketika berhasil dalam mengerjakan tugas, untuk tugas selanjutnya saya akan, nah, setelah Anda berhasil menyelesaikan tugas hari ini, maka untuk tugas berikutnya Anda akan ngapain gitu? Apakah diam-diam saja? Apakah mempersiapkan lebih matang lagi ataukah bagaimana? Oke, baik. Pilihan A tetap berusaha semampunya, B berusaha lebih baik lagi, C tidak puas dan berusaha lebih baik lagi, D berusaha sekuat tenaga, E biasa saja. Oke, kita pilih yang terbaik di sini ya. Berarti yang terbaik adalah
Oke, kita eliminasi saja yang bukan kita lakukan, yaitu yang E. Kemudian A juga kita eliminasi. Nah, pilihan yang terbaik itu yang mana? Apakah B, C, atau D? Jawabannya adalah yang B, yaitu berusaha lebih baik lagi. Ingat, yang akan dilakukan adalah lebih baik. Ini kata kuncinya ya, lebih baik. Apakah yang C tidak puas? Nah, kita harus pekerjaan kita itu harus kita rasakan puas. Kemudian setelah itu kita berusaha lebih baik lagi. Kenapa yang C salah? Karena ada kata tidak puas. Kemudian yang D, berusaha sekuat tenaga. Nah, walaupun kita berusaha sekuat tenaga, tetapi tujuannya tidak jelas, misalkan lebih baik atau enggak, itu kan nanti menjadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Oke, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu Guru hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Nanti di e-booknya dilengkapi dengan kisi-kisi, kemudian pembahasan, serta soal sebanyak 300 lebih yang akan diberikan nanti di e-booknya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Guru silahkan dipesan saja. Menurut pengalaman teman-teman yang kemarin sudah tes bahwa sebagian besar di e-book ini keluar dan di e-book itu kan hasil dari pembahasan-pembahasan di YouTube yang saya buat kemarin ini. Nah, hasil dari pembahasan-pembahasan itu saya buatkan bukunya atau e-booknya. Nah, menurut teman-teman yang sudah tes di pretest pertama bahwa sebagian besar soal-soal yang kami buat di sini itu keluar di pretest PPG tahap 1. Semoga di pretest PPG tahap 2 ini juga keluar ya. Karena kisi-kisinya tidak mungkin jauh dari situ. Baik, soal ke-18. Maksud saya adalah indikator ke-18. Menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini, Bapak Ibu akan menunjukkan kepedulian Anda kepada peserta didik Anda. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Anda dan tim Anda diberikan tugas oleh pimpinan. Namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah, nah ibarat ini kita sedang mengajar, kemudian dengan orang-orang atau dengan rekan guru yang lain, bagaimana sikap kita ketika belajar dalam sebuah anggota tim. Kemudian ada Bapak Ibu guru yang lain itu tidak paham. Apa kita apakah kita membantunya atau kita membiarkannya saja? A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Oke, jadi jawaban yang di sini yang benar adalah yang D, yaitu menunjukkan kerja sama tim dalam menghadapi situasi apapun. Nah, jadi semua yang ada di dalam tim itu mengerjakan secara bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman teman-temannya, bersesuai dengan rekan kerjanya. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, itulah di sini pentingnya bekerja sama dalam sebuah tim. Jika ada situasi yang menyulitkan, kita selesaikan, kita carikan solusinya bersama. Itulah yang namanya kerja tim. Berikutnya, kita akan bahas di indikator 19, mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Baik, di sini kita akan mendeteksi situasi yang kira-kira peserta didik itu kita butuhkan. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas.
Untuk itu, setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses KBM adalah, nah, di sini ada sebuah masalah, kemudian kita sebagai guru bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Apakah yang A meminta solusi dari kepala sekolah, B mendatangkan konsultan pendidik, C melakukan classroom action research atau PTK, D menemui orang tua siswa, ataukah E berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Berarti jawabannya adalah yang C, itu melakukan classroom action research atau PTK. Kenapa? Karena di sini yang ada masalahnya terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Bagaimana guru menyampaikan pembelajaran. Jadi, untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusinya, kita harus menggunakan PTK, yaitu Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.